لبيك اللهم لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وأسوتنا وقدوتنا ومربي روحنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا الكتاب والحكمة وطهر قلوبنا وصحح أجسادنا وفصل ألسنتنا وحسن فروجنا وآتنا الحكم والحكمة رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat taufik hidayahnya. Di kesempatan malam ini kita diberi kemudahan oleh Allah menghadiri majelis yang mubarakah, majelis yang mulia ini, dengan penuh harapan semoga kehadiran kita di majelis ini Allah jadikan sebagai wasilah, sarana, kemudahan untuk kemudian kita diberikan pemahaman yang benar terhadap agama ini, pemahaman yang mendalam dalam agama ini, hingga kemudian menjadi sebab kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang terbaik. Allahumma amin. Kedua kali sholawat serta salam semoga Allah limpahkan, Allah curahkan kepada uswah kita, teladan agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingannya kepada kita, panduan bahkan contoh teladan yang sempurna dalam semua sisi kehidupan kita, dan semoga kita senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan bahkan mendakwahkannya hingga kemudian kita menjadi umat terbaik yang diakuinya dan mendapatkan karunia berdampingan dengan beliau di sisi Allah dalam surga. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan materi yang ke-8, mengangkat dari tema surat Al-Ankabut ayat 45. Monggo di bawah sesarangan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Maka dilangsung mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi
Allahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Utslu, bacalah, tilawah, hilang. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua bahasa. Jadi ada ikra, mananya apa? Bacalah. Kalau utlu, ada ikra, ada qira'ah, ada tilawah. Dan itu beda-beda maknanya ini. Kalau ikra, baca, qira'ah itu maknanya dua, yaitu dhamma wa jama'ah, menghimpun dan mengumpulkan. Artinya tidak sekedar membunyikan, tapi tahu, memahami apa yang menjadi kandungannya. Itu namanya membaca. Kalau sekedar bisa mengucapkan bener mafrodnya itu namanya melafalkan. Bu paham pura, itu ganjaran. Tapi membaca itu adalah paham. Kalau baca belum paham dari jenis apa? Melafalkan. Jadi nanti ada istilah lafaz. Lafaz itu ya kalimat yang terucap, entah itu paham atau enggak, entah itu disadari atau enggak, itu disengaja atau enggak, itu namanya lafaz. Maka sampai ayat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun. Tidak ada satupun kalimat yang terucap kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat dan mengawasi raqib dan atid. Nah, tilawah itu lebih dari sekedar baca. Jadi selain membaca ya, memahami, kemudian mengamalkan, kemudian mendakwahkan, namanya apa? Tilawah. Kalau musabaqah tilawah Quran itu di sini apa? Melafalkan atau nah ini maka harus diperjelas istilah ini penting. Dan tilawah itu adalah ada tiga tadi, jadi membaca, memahami, mengamalkan, bahkan sampai mendakwahkan, namanya tilawah. Makanya Rasul itu sifatnya yatslu alaihim, mentilawahkan kepada mereka umatnya dari apa yang difirmankan Allah. Jadi ya selain beliau paham, melaksanakan, juga sampai pada tahapan mendakwahkan. Nanti akan ada makna dari tilawah itu punya efek, karena selain paham dia juga mengamalkan. Maka di sini dikatakan utslu, kalimatnya diterjemahkan bahasa kita adalah bacalah. Ma apa-apa uhiya yang telah diwahyukan ilaika kepadamu minal kitab, dari Alkitab, dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah sendiri diperintah untuk mentilawahi. Bahasa kita ya tilawah itu mengkaji, membaca, memahami, bahkan sampai pada pengamalan. Kemudian dikaitkan juga dengan wa aqimis shalah, wa aqim, dan dirikanlah dan tegakkanlah as-shalah, salat. Jadi ada dua perintah, mentilawahi ayat-ayat Allah, kemudian ada di situ perintah salat, mendirikan salat. Kenapa diperintahkan mendirikan salat bukan mengerjakan salat? Karena kalau itu nanti salat itu pada tahapan mendirikan salat, itu punya efek. Di antaranya apa? Innas sholata, sesungguhnya salat itu tanha, mampu mencegah, bisa mencegah. Dengan sholatnya itu orang bisa tercegah diri anil fahsya, dari perbuatan-perbuatan keji, wal mungkar, dan mungkar. Jadi perbuatan keji itu sesuatu yang tercela, kotor, dan mungkar sesuatu yang diingkari oleh syariat, sesuatu yang dilarang oleh syariat.
Artinya baik itu secara etis normatif tidak pantas harus hilang ketika orang sedang sholat. Terlebih lagi tentang apa-apa yang jelas dilarang oleh syariat berupa hak keharaman itu. Wala dzikrullah, dan sungguh benar-benar sholat itu sebagai sarana untuk mengingat Allah akbar yang lebih besar. Cara zikir, cara paling agung untuk mengingat Allah adalah apa? Sholat. Jadi sholat itu fungsinya sarana terbesar kita untuk zikir kepada Allah, untuk eling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat yang lain itu dikatakan wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Bahkan misalnya di ayat yang lain pun juga diterangkan tentang bahwa sholat itu dalam rangka mengingat Allah. Misalnya Allah berfirman wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta pertolongan kepada Allah dengan laku sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu amatlah berat. Jadi tidak hanya berat saja ya. Itu kalimatnya ada tak marbutah, lakabiratun. Itu maknanya sungguh benar-benar berat. Walaupun 5 menit itu berat Pak. Cihenteng, macul dan salah. Ini sudah bisa loh. Jadi mau kita ayo yang tadi ternyata apa? Berarti kalau sing bisa sebab sholat itu sakti tenan Pak. Artinya itu awal wis dawuh napa berat. Nyatanya di sensus itu akeh sing ngomong orang kuat sholat daripada orang kuat kerja Pak. Artinya sholat sing hanya sekitar 5 menit saja itu terasa berat. Cicitah yang panasan itu sih kuat nih. Maka Allah dawuh sholat itu walaupun wayangan dan niku wa innaha lakabiratun, sesungguhnya dia sholat itu amatlah berat illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa niku? Allah sebutkan yaitu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang menyangka, meyakini, punya keyakinan bahwa ketika sholat itu adalah mulaqu rabbihim, sedang bertemu dengan Tuhannya. Ya, jadi rumah saya sholat itu sedang apa ya? Setoran atau sedang sholat. Jadi sholat niku dia sudah meyakini bahwa dia sedang bertemu dengan Allah, itu aneh banget. Tapi sholat itu dianggap kewajiban, dia rasanya mengakotir walaupun hanya 5 menit. Jadi kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu siapa? Itu alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang ketika sholat itu menyangka, meyakini bahwa dia sedang bertemu dengan Tuhannya dan kepada Tuhannya dia kembali. Sehingga ini diperintahkan. Jadi ketika sholat itu ditegakkan itu punya efek tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi sholatnya itu yang kemudian mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Maka dulu pernah Nabi diwaduli oleh sahabat, ya Rasulullah ini kok biasa sholat tapi jadi seneng nyolong. Itu betul sih, sholat ini maksiatnya tetap kencang. Jadi sahabat ini lapor, ya Rasulullah, si fulan itu ya sholatnya rajin tapi masih suka nyolong. Kalau itu dilapor gitu. Nabi jawabnya gampang mawon, satan haru matakul. Nek omong kuwi bener dia mesti bakal ada sholat. Mboten bener sholat tetap nyolong. Lah ya lek sing omong kuwi bener dia mesti bakal leren lain. Maksudnya pripun? Maksudnya lek mau cerita kuwi dia itu bener-bener sholat berarti mesti ora bakal nyolong. Jadi kok sing gelem nyolong berarti maka dia mengatakan satan hahu matakul. Maka apa yang kamu omongkan itu kalau memang benar, maka dia pasti akan tercegah dari
perbuatan mencuri. Satanhu maka bakal mencegah dia apa-apa taku yang kamu jaga. Karena ada orang kita ternyata nggak sholat tuh. Bahkan sampai ada hadis yang paling populer itu sahabat Khalid Az-Zuraq itu ketika masuk ke masjid itu sudah telat sholat. Nabi bersama sahabat sudah selesai sholat, maka dia sholat sendirian, diperhatikan banyak orang termasuk Nabi. Begitu selesai sholat langsung menghampiri Nabi untuk gabung ikut majelis beliau dengan menyampaikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi gak jawab. Padahal hukum jawab salam nopo. Nah, Nabi tidak belum jawab nopo. Seorang itu kan dosa diberi salam hanya ini. Menjawab salam hukumnya wajib. Jadi Nabi ketika diuli salam Assalamualaikum ya Rasulullah, Nabi gak jawab. Beliau komentar irji fasolli fa innaka lam tusalli. Balik sholat, kamu belum sholat. Berarti rumangsane dia sholat tapi ternyata itu. Jadi belum tentu orang yang sholat itu dikatakan salah. Ada dia disuruh ulang lagi. Setelah selesai dia balik lagi menghampiri Nabi dengan mengucapkan salam. Nabi nggak jawab salamnya, tetap mengatakan irji fasolli fa innaka lam tusalli. Balik sholat, kamu tadi belum sholat. Sampai ketiga kali sujud. Begitu tetap dikomentarin tadi, dan akhirnya orang itu mengatakan walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghaira. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan sebenarnya, saya sudah tidak bisa lagi sholat yang lebih bagus dari ini. Bisa dipuluh dengan ini. Berarti mau sakit kaya ngono di sholatnya. Kira-kira gitu. Artinya ada yang itu ketok apa sholat, tapi ternyata apa? Nah, sehingga ketika Nabi dilapori kan Nabi kayaknya biasa sholat tapi jenggelem. Nah, sing kok omong bener mesti dhewe bakal kok sing mumpung berarti laporanmu salah, karena ora sholat jane. Tapi menurutnya itu kan mengerjakan sholat. Nah, ketika itu tidak punya efek, tidak punya pengaruh, berarti seakan-akan apa? Sholat itu bukan ada artinya. Karena sholat yang benar itu Allah jamin. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh ini mengingat Allah, sholat itu adalah lebih besar keutamaannya dibanding ibadah yang ini. Sholat itu gede banget. Sholat itu disebut sebagai dzikir. Sehingga ketika ayat lain mengatakan wa aqimis sholata lil dzikri. Sungguh sholat itu mengingat Allah melalui sholat itu adalah ibadah yang paling agung, ibadah yang paling besar. Sehingga nanti yang memang pertama kali dihisab itu apa? Sholat. Sehingga bahkan di antara perintah yang spektakuler itu ada perintah sholat. Sampai Nabi dipanggil, ditimbali langsung menghadap Allah dalam rangka peristiwa apa? Sholat tadi. Itu karena saking pentingnya sholat. Dan mungkin dihisab itu lekaji umrah, tapi apa? Sholat. Hari ini sholat itu nanti akan juga menjadi penentu nasib dari amal-amal yang lain. Karena kuncinya di sholat tadi. Kalau sholatnya itu benar, mesti yang lainnya jadi akan bagus. Karena sholat yang benar nanti punya pengaruh secara langsung, punya efek secara langsung. Wallahu, dan Allah itu ya'lamu, maha mengetahui apa-apa tasna'un yang kamu kerjakan. Jadi Allah itu maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Walaupun kita ngumpet terang-terangan itu Allah tahu. Ya seperti di ayat akhir dari surat Al-Baqarah itu kan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Seandainya engkau memperlihatkan terang-terangan, menampakkan apa yang ada dalam dirimu, aw tukhfuhu, atau kamu rahasiakan, kamu sembunyikan, ya lam yuhasibukum, Allah pasti akan menghitung, akan menghisab. Misalnya dia muni, kalau betul kita misalnya mau berbuat
baik itu kita perlihatkan atau kita sembunyikan, itu Allah akan hitung. Yuhasibukum bihi. Jadi akan dihisab kalau itu perbuatan yang ketok tenanan atau apa yang kita sembunyikan, itu Allah Maha tahu. Sehingga dikatakan itu wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, kemudian ayat ini dijelaskan dalam syarahnya. Di situ diangkat kalimat utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Diterangkan sini hadza amrun, ini adalah perintah, irsyadun sekaligus arahan, panduan, muwajjihun yang ditujukan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus ayat ini berupa perintah, panduan, arahan yang dituju kepada siapa? Rasulullah SAW, karena kalimatnya kalimat fi'il amr, kata tunggal, perintah tunggal, utlu, bacalah olehmu. Dan sekaligus sesungguhnya ini adalah juga untuk wa ummatahu, dan kepada umat beliau, tabi'atan lahu, yang menyatakan dia menjadi pengikut Rasulullah. Jadi siapapun yang mengklaim dirinya adalah pengikut Rasulullah maka terkena khitab ini, termasuk dalam perintah ini. Karena hakikatnya apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya itu pun juga berlaku pada umatnya. Misalnya ketika ada perintah yang serupa dengan itu, misalnya dalam surat Toha 132, wa'mur ahlaka bis-shalah, wahai Muhammad, perintahlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Walaupun itu perintah khitabnya yang jadi sasaran adalah Rasulullah, maka itu hakikatnya juga berlaku bagi kita sebagai pengikutnya. Maka diterangkan juga, jadi ini perintah dan arahan Allah kepada Rasulullah dan juga umatnya yang menjadi pengikut beliau. Karena ada umat beliau yang tidak ikuti. Jadi umat itu kan orang yang sezaman dengan Rasulullah dan kurun setelahnya, itu namanya umatnya Rasulullah. Namun demikian itu ada yang mengikuti, ada yang menyelisihi. Nah, maka yang menyatakan dia mengikuti Rasulullah maka terkena khitab, terkena perintah ini juga. Nah, kemudian diterangkan li'anna fi tilawati kitabillah, sesungguhnya dalam aktivitas tilawah terhadap kitab Allah, jadi dibalik perintah tilawah ya, didahulukan utlu, tilawahilah. Kenapa diperintahkan membaca Al-Quran, mentilawah Al-Quran? Itu ada rahasianya. Li'anna fi tilawati kitabillah, sesungguhnya di dalam tilawah membaca kitab Allah, ai qira'ata kitabillah, ai qira'ati kitabillah, artinya membaca kitab Allah. Maka nanti kita ini awake dhewe niku kasebut maca ora niku ketika nanti ada efek setelahnya, ada pengaruh setelahnya. Jadi terangkan sesungguhnya membaca kitab Allah itu punya efek taqwiyatul iman. Ini akan menguatkan keimanan. Jadi maca Al-Quran ini kurang mengentuk ganjaran sak huruf. Ngoten mboten niku to. Tapi itu kan akhirat niku urusannya. Tapi itu punya efek real. Itu artinya akan menambah keyakinan, menguatkan kepercayaan. Misalnya ketika ada surat Al-Anfal ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadahum imana. Iku ora mung dikek diwaca kemawon, apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah maka zadahum imana. Mereka bertambah-tambah keyakinannya, kepercayaannya. Karena apa? Ini sing dawuh Gusti Allah kan itu. Jadi makanya di awal-awal keterangan kitab ini penulis mengatakan ketika ada ayat yang itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, beliau memberi penjelasan nadahum bi imanihim li annahum bi imanihim qadirun ala taklif.
Ketika Allah memanggil hambanya dengan status iman, ngomongkan iman, itu maknanya dengan keimanan mereka, maka mereka itu akan mampu untuk menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mulai diwali, lah kalau perintah orang kuat melakukan berarti orang iman atau orang belum lah. Jadi membaca ayat itu punya pengaruh nopo. Pertama nopo akan menguatkan kepercayaan, akan menguatkan keimanan. Saya masih ingat betul dulu ketika pengen kaji ini betul mergo duit. Tapi mergo enten ayat yang pernah kalau baca. Ketika itu dikatakan wa alding finnas bil haji. Dan berserulah kepada manusia untuk berhaji. Maka dampaknya kok yaktu kari jalan, pasti mereka akan datang memenuhi panggilan itu dengan cara berjalan kaki. Nah, saya ketika itu pengen banget, bukan karena punya uang, tapi karena saya termasuk disebut di situ. Dan berserulah kepada manusia, berarti aku termasuk. Ya termasuk betul. Wah, tapi kalau terpanggil loh, berarti duwong berarti. Artinya tadinya katanya disepeleknya wong arep njaluk donga dingaten ketok Pak Bu mboten disauri. Berarti kan dientengke, cuma enggak, saya pede banget kok ndongake muga-muga kula saged nyusul itu bukan karena wis duwe-duwe, tapi karena apa? Ada keyakinan bahwa perintah itu ditujukan kepada sinten? Semua manusia. Kowe menungso sampai iso aku juga iso. Sampai makan dhisik kula iso nyusul dulu kapan. Kan ada. Artinya ini menjadi keyakinan kita. Jadi mau Quran bolak-balik tambah sumpah kan berarti apa? Mau Quran malah tambah ngantuk kan berarti. Mungkin kan tambah kuat keyakinannya. Oh ini dari Gusti Allah itu jari sopo, tapi dawuh Gusti Allah. Maka di sini lah kok mau Quran orang punya efek, berarti orang mau berarti apa? Melafalkan. Artinya ini punya pengaruh. Sehingga di sini kenapa kita diperintah mentilawah Al-Quran? Ini ada alasannya. Karena li'anna fi tilawati kitabillah, sesungguhnya dalam tilawah kitab Allah artinya qiraati kitabillah, membaca kitab Allah, satu itu punya manfaat. Satu, taqwiyatul iman, menguatkan iman, menguatkan keyakinan. Boleh paham yang diwaca maksudnya ini. Makanya lu baru yakin motor karo nangis itu nangis kelingan opo ngerti maksudnya ini. Kelingan utangnya nangis sudah maksudnya. Jadi sisi tambah kuat keyakinannya karena niki enten istilahnya apa nggih pangayi-mayim saka Gusti Allah. Karena Allah dawuh berarti. Yang kedua wa ziyadatul ma'rifah. Jadi tambah pengertian ini, tambah ilmu ini. Makanya ngaji bola-bola orang muda pinter itu diperiksa kita nanti. Orang muda-muda pengertian itu karena Al-Quran itu ilmu. Isinya tenggelam apa? Ilmu. Terus kata pikiran bola-balik kok panggah kaya ngono berarti apa? Nanti tenangan gitu. Karena sing diwaca itu ilmu tok gitu. Ilmu bahkan induknya ilmu itu ada dalam Al-Quran. Kalau saya mengaji malah tambah bingung ini lah. Jadi yang kedua efeknya apa? Ziyadatul ma'rifah, tambah pengertiannya, tambah ngerti. Dan berikutnya yang ketiga wal musa'adatu ala ta'at, dan membantu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum mungkin dicek ya. Awak iki seneng ngaji niku tambah yakin apa ora, tambah pintere napa mboten, tambah saged ibadah apa mboten. Nek ora hasil berarti napa? Kudu tenanan yang maca iki. Berarti cek paham apa icip-icip duwe ganjaran tok ngoten maksudnya. Padahal Quran itu petunjuk. Hudan apa? Ilmu petunjuk bagi orang yang
Uang mau nih sumpah dituduh gitu, jadi malah tambah senang kan, tambah yakin. Ini yang ada dalam hikmah kita diperintah membaca Al-Quran. Kalau hasil kalau kita yang diwajah saya atau saja juga. Nah, ini karena ketika kita paham tentang kenapa kita diperintahkan membaca itu, ketika kita tahu manfaatnya, paling tidak 3 yang ditampilkan di sini apa? Pertama tadi apa? Menguatkan keimanan, menambah pengertian, dan membantu menjaga taat. Dan yang keempat, walhamlu. Terus lagi gelem lagi, menjadikan orang itu mampu al-sabri atas sabar al-adha yang atas perkara sing tidak menyenangkan, atas gangguan wal makruh dan perkara yang tidak menyenangkan. Jadi dengan sering maca Quran itu wongnya tambah sabar. Nah, itu senang hati baru murid-murid jadi bisa sabar. Karena di situ ada petunjuk bahwa sabar itu luar biasa, pahala macam-macam. Sehingga efek dari baca Quran itu orang tambah nopo sakit, mampu bersabar menanggung penderitaan, dan mampu sabar menghadapi perkara-perkara yang tidak disenangi. Jadi ayat yang mau baca Quran. Makanya tentang tobat dia 5 perkara ini sing nomor 1 kan apa? Yang tekan sak manane salah betul. Nek paham maksudnya ini diantara bentuk tasliyah, pengayem-ayem saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ini kita pahami fungsinya baca Quran, tentu orang akan senang membaca Al-Quran, tambah ilmu ini, tambah sedekah ibadah, tambah kuat keyakinannya, tambah sabar. Nah, kemudian perintah berikutnya wa aqim, dan dirikanlah as-shalah, salat. Jadi ada pemilihan kalimat betul wa sholli, tetapi wa aqim, dan tegakkanlah as-shalah, salat. Maknanya apa? Yaitu amron, suatu perintah, bi iqamis shalah, untuk menegakkan sholat. Jadi perintahnya apa? Menegakkan sholat, bukan sekedar apa? Sholat. Yang dimaksud iqamis shalah itu apa? Menegakkan sholat itu apa? Bahwa yaitu adalah antu'addi, yaitu hendaknya menunaikan sholat itu fi jama'atin, dalam jamaah, secara berjamaah. Jadi pengen ngamal ayat ini berarti maknanya sholat apa? Betul kemana ini? Jadi tentang ayat misalnya alladzina yuqimuna sholata, dan orang-orang yang menegakkan sholat itu maknanya sholat dengan cara apa? Jamaah. Sholat dia kan betul termasuk nengeriku. Jadi perintahnya kita menegakkan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Dan maknanya menegakkan sholat itu tidak sekedar sholat itu dikerjakan, tapi dengan cara apa? Berjamaah. Bisyurutiha, dengan memenuhi syarat-syaratnya. Jadi komplit syarat-syaratnya. Apa yang termasuk syarat yang dimaksud dalam ayat ini? Wahiyya, yaitu adalah at-thaharah, bersuci. Yang kemudian kita bahas. Subhanallah, kitab ini disusun runtut banget, runtut. Mulai dari thaharah, kemudian sholat, dan seterusnya. Yang kemarin sudah kita bahas. Jadi yang dimaksud sholat ditegakkan itu adalah dikerjakan dengan berjamaah, juga memenuhi syarat-syaratnya. Dan diantara syarat yang dimaksud adalah termasuk taharah, wa tashmulu, dan mencakup al-badan, taharah, suci badannya dari najis, wassaub, dan pakaian, wal makan, dan juga tempatnya. Ma'arafil hadasi, dengan sertanya menghilangkan hadas, bil wudu, dengan wudu. Jadi najisnya juga bersih dan hadasnya pun juga bersih dengan cara apa? Wudu. Kalau hadasnya hadas
kecil, wal ghusli dan juga dengan mandi ingkana junuban jika orang itu hadasnya bentuknya apa? Junub. Nah, kemudian kita bahas junub. Dan syarat yang lain yang juga harus dipenuhi adalah wastiqbalul kiblat dan menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat itu menjadi syarat nih. Bila sholat orang menghadap kiblat tadi namanya sholat batal. Maka menjadi penting kemudian memperbaiki arah kiblat. Dari ini kan kita melihat betapa kemudian banyak yang kemudian harus berubah arah. Dia kita dibangun pas lain waktu kok jadi geser ini lagi. Dan ini memang harus dikoreksi ya, dikoreksi. Jadi tadinya mungkin kita bangun masjid pas arahnya, tapi bisa jadi di waktu berikutnya akan jadi berubah. Kenapa ya? Pokoknya zaman akhir terjadi banyak gempa, pergeseran lempeng bumi sehingga kedudukan tempat di permukaan bumi itu bisa saja bergeser, sehingga betul usah kira itu menjadi bener saya ini diubahi orang yang tak ada ijazahnya mobil terus mikir tenanan saya ini bumi kalau berjalan kemudian ngecedak yang atau akan gempa itu berpotensi adanya pergeseran itu, sehingga sangat mungkin arah itu jadi berubah. Bahkan saking pentingnya arah kiblat, Rasulullah ketika di Madinah pun tadinya sholat menghadap Baitul Maqdis, itu separuh sholat itu langsung balik kanan gitu. Itu seandainya menghadap kiblat dasar lampu yang dirampung isik kan, baru diganti lampu menghadap kan tidak begitu. Bahkan saya dikatakan Allah berfirman dengan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami melihat engkau Muhammad bolak-balik menengahkan wajahmu ke langit. Maksud Nabi ini nyuwun ya Allah mau diubah arah kiblat itu terus. Nabi bolak-balik orang dan turun aja. Itu ketika sholat Nabi mau bolak-balik ketika diburu baiknya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat engkau membolak-balikkan engkau pandangan wajahmu ke arah langit. Allah langsung jawab ketika itu, fa'alan waliyan nagakit belakang ta'utuh. Sungguh kami akan membalikkan kepada kiblat yang engkau ridho. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka sekarang hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Langsung balik kanan. Tadi di sholat madep ngalor Madinah itu, kemudian balik kan langsung madep nomor. Nah cara niki langsung ada debat kalian makmum. Nah jadi niki mergo saking pentingnya menghadap kiblat. Cara iki Allah mengkiri mungkin Gusti kenal langsung dawuh fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nabi ora sempat nggih pengumuman. Saya kan sedaya mungkin mulai subuh sholatnya madhabnya ganti wonten. Niku tengah-tengah sholat karena ada yang turun langsung Nabi balik kanan. Sahabat kan bingung jamaah. Pripun kok ada depan nih. Nah, cuma mereka tuh punya keyakinan bahwa Allah tidak Nabi itu mesti berderi, gitu. Orang akan takut ngalor selamat kan itu. Karena ketika itu Nabi nggak punya kesempatan untuk menjelaskan karena turunnya ayat ketika Rasulullah sedang dalam keadaan salah. Padahal omong-omongan sholatnya malah akhirnya terjadi sebagian sahabat itu mengikuti Nabi, sebagian yang lain enggak. Ini piye tadi? Rasa dibet iki diprovokasi wong munafik, oh ya udah memang Muhammad rasa seneng karo Baitul Maqdis dan seterusnya. Jadi saking pentingnya itu Rasulullah langsung membalikkan wajahnya ke arah kiblat yang berlawanan, ya. Sehingga di tempat itu kita dikenal sebagai Masjid Kiblatain, masjid yang punya dua arah kiblat. Ya peristiwanya ini wow. Dan ini malah menjadi syarat. Ya, selama kita masih bisa mengusahakan untuk menghadap ke arah kiblat, maka wajib itu menghadap kiblat. Kecuali dalam keadaan udzur, dalam safar atau dalam kondisi tertentu kita nggak ngerti arah kiblat, maka kewajiban itu gugur. Ini termasuk di antara syarat. Jadi sholat itu kok syaratnya kurang siji ini pun begitu. Bahkan
Keterangan lain itu disebutkan di sini tidak disebutkan komplit, termasuk syaratnya ini menutup aurat sudah masuk waktunya dan yang lainnya. Kemudian wa dukhulil waqti, dan juga sudah masuk waktunya. Jadi sholat yang belum masuk, sholat yang di luar waktunya itu berarti sholat yang tidak memenuhi syarat. Kegasi dan yura itu telat ibadah. Misalnya dia harus isya, wah itu jam 11 sholat sih jam 11 padahal dari masuk waktu ini sholat. Atau sholatnya langsung sih repot, sholat di luar waktunya, itu benar karena. Makanya azan itu sebetulnya itu memang sebagai penanda masuknya waktu sholat. Sini repot kan azan sak kober ini loh. Ditantang ini orang ini kan dari asal jam berapa lagi? Dari asal jam 4 budi loh, tunggu kok balik soto salah tadi. Di beberapa tempat yang azan asar setengah 5. Kalau tanggal depan jam maghrib ke pasar asar Pak Dukoknya itu mungkin dia dari tempat waktu orang langsung ngoro Pak. Berarti hadirin nunggu balik ke joget tadi. Yang sholat itu azan itu buat undangan toh maknanya, tapi nomor informasi telah masuknya waktu sholat. Masyarakat kerja kan bingung ini supaya asal apa umum. Makanya penanda waktu itu, makanya azan itu namanya dua, satu maknanya informasi pemberitahuan, yang itu adalah undangan. Makanya ketika dikatakan dalam konteksnya haji itu kan ayatnya wa adzin fitnah, dan azani manusia itu adalah undanglah, informasikan kepada manusia untuk berhaji ke Baitul. Nah, kemudian selain memenuhi syarat tadi, maknanya menegakkan sholat itu seluas ini, jadi dikerjakan dengan berjamaah, memenuhi syarat-syaratnya, kemudian wa arkaniha, dan juga memenuhi rukun-rukunnya. Nah, dibahas secara fikih, rukun itu ya perkara yang harus dikerjakan, jika tidak batal. Di antaranya apa? Wahia an-niyah, yaitu adalah walaupun di kitab fikih madzhab Syafi'i niat itu masuknya di syarat, ada yang memasukkan di kewajiban karena niat itu sebenarnya di luar dari salatnya. Wal khusyuk, dan khusyuk. Nah, ini ya. Kalau diaplikasikan rukun itu perkara yang dilakoni lamun ditinggal batal ora khusyuk berarti berat badan. Nah, nama Allah dalam wa innaha lakabiratun. Sungguh sholat itu berat. Illa ala khusyi, kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi yang khusyuk itu situ. Lah wek pripun wis nyuwun bisa Gusti karena khusyuk. Sini piye antar sholat ra eling apa-apa niki. Waduh ya bener. Wal qiyam, dan juga diantara rukunnya adalah berdiri ngadeg. Ingkana ghairu marid, jika dia bukan termasuk orang yang sakit, kecuali kalau dia sakit nggak harus berdiri. Karena Nabi ketika tilik sahabat beliau yang sedang sakit, jadi dia lihat tilik yang sakit ditakut dong. Sakitnya bukan sekecoh. Larangnya bukan kepenak banget. Itulah yang loro malah tambah sedih lagi. Sakitnya nopo, itu malah ditakon. Di antara pertanyaan Nabi ketika nilai orang sakit itu adalah piye sholatmu. Nek kowe loro kaya ngene iki lek salat, ya nanti berdelik yang sakit lagi. Loh, ngeten lagi sakit kan kembali mati. Potensinya dua, kalau nggak waras ya waras lagi. Padahal Nabi dawuh innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu nanti dihitung pada bagian
Nah saya nyebelin sergap sholat, kegodol, kecoba orang sholat. Sing nunggoni ora patek, sing nilai malah cerita liya ngoten. Lah Nabi niku ketika nilai sahabat namanya Imran bin Husain, niku diantara yang dicek keadaan orang sakit itu ditanyakan sholli qa'iman. Coba kamu sholat berdiri. Dijilbih, betul kalian kok mumet beli yang kudu kejilbih gitu. Dah Pak Ilham tas tatik fakok itu, kamu nggak kuat berdiri, ya sholatnya dalam keadaan duduk. Duduk tas mumet kan ya Nabi. Betul. Pak Ilham tas tatik fakok jambu. Nek kamu duduk nggak kuat ya sholatnya dengan cara berbaring. Artinya ini kupat penting nih. Ditanyakan, pengantos takut sing liyo-liyo nih. Nanti terus kabari dari malah sing loro kabari sing waras. Wis kira dinten wis niku ora kabar-kabar malah disenengi. Kadang-kadang atau kadang sing malah salah gampang lah mati ben iso ora nak putu lho, salah bisa diwakil. Malah mungkin nanti dikepiake sakarte beres sendiri. Kalau resiko dino di sholat iso semampu yang dia bisa. Di antaranya kalau qiyam berdiri itu menjadi rukun sholat. Kecuali kalau dia sedang dalam keadaan sakit, maka dia boleh sholat sesuai keadaan yang dia mampu. Dan ini termasuk juga etika nih. Selain menengok orang sakit mendoakan, juga menanyakan keadaannya. Bahkan Nabi ketika nilai orang yang sudah sakit, yang katanya kemungkinan sembuh itu sangat kecil, niku Nabi mengatakan mata jiduka, apa yang sedang kamu rasakan dalam kondisi ini. Jadi itu kalau divonis loro ora waras, maka orang itu masih punya kesadaran ini. Yang saya rasakan adalah saya sangat takut kepada Allah akan dosa-dosaku, dan saya sangat berharap kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Makanya mengatakan tidak ada dua kondisi ini yang ada pada diri seseorang dalam situasi seperti ini kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan menjauhkan dari apa yang dia takutkan. Jadi kadang yang sakit itu ditakon, sing dirasakan nopo. Anak kulanya Jakarta, orang belum balik. Kepudut malah nakoknya nopo. Sampai saya harus balik malah ngarang singkong. Artinya ketika ternyata dia nggak bisa mengendalikan diri karena maka dibimbing diarahkan dia monggo mungkin sakit ini coba Gusti Allah serono menghapuskan dosa, serono meningkatkan derajat, bahkan bisa jadi menjadi sebab teman-teman dikasih sabar, ditangguh dari sabar yang ibu dan seterusnya. Dan termasuk yang perlu ditanyakan tentang sholat. Jangan sampai kita gerutu KRT dan nilai ini orang-orang yang nakok ya. Ketika itu disolat kan imam ini. Nah kemudian termasuk yang lainnya wafuru diha, dan juga memenuhi fardu-fardunya. Di antaranya apa? Wahia takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram, takbir sebagai permulaan salat. Jadi ihram itu kalau haji umrah ihram adalah bagian permulaannya. Sehingga Nabi itu pernah bersabda terkait dengan sholat, miftahus sholat at-tuhur, at-tahrimuhu takbir, wa tahliluhu at-taslim. Kuncinya sholat itu terletak pada bersuci. Ihramnya adalah takbir, tahalulnya adalah salam. Sehingga takbirnya pertama sholat disebut apa? Takbiratul ihram. Jadi ibarat orang haji umrah itu ihramnya kalau sholat adalah takbir. Jadi ini amalan pertama di dalam sholat. Sehingga dipastikan orang itu tidak memulai sholat kecuali dengan apa? Takbiratul ihram. Ini termasuk dibahas istilahnya fardu. Padahal di kitab fikih itu termasuk rukun. Dan takbir itu adalah kalimat ucapan Allahu Akbar.
Bahkan kita papat di fikih ini termasuk rukun sholat yang jenisnya qauliyah, rukun yang berupa bacaan atau ucapan, sehingga dia dikerjakannya dengan cara nopo dilafatkan, dibunyikan, betul dibatin ini. Sing dibatin itu nopo niat. Sehingga takbir itu adalah diucapkan, untuk diwali niat itu diucapkan, takbir di batin. Nah itu contoh adalah ini kudu muni, walaupun sing ngiler mau talingane dhewe, walaupun hanya sebatas mampu didengar oleh dirinya. Jadi diucapkan ya. Bahkan sekalipun orang itu sholatnya masbuk, menjumpai jamaah udah ruku atau sujud, maka dia nggak langsung ikut itu, tapi memulai dulu dengan takbir, karena permulaannya sholat adalah takbir. Dan bisa dirapel gitu. Allahu Akbar langsung ruku, kata dia Allahu Akbar, kata sih langsung Allahu Akbar, kemudian nyusul. Kalau pas ruku ya langsung ruku, kalau pas sujud langsung sujud. Tapi tidak langsung nopo Allahu Akbar ikut, tidak, harus dimulai dengan nopo takbiratul ihram, dan posisi takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Misalnya kalau sholat di setengah jamaah sudah pada tasyahud, dia berdiri takbir dulu Allahu Akbar, kemudian langsung takbir untuk menyusul gerakan yang sempat dia jumpai. Takbir ihram wa qiraatul Fatihah, dan membaca Al-Fatihah, termasuk itu tadi disebut oleh Syekh Abu Bakar Jabir sebagai fardu. Waruku dan ruku, warrafu minhu, dan bangkit dari ruku, wasujudu sujud, warrafu dan bangkit minhu dari sujud, kok iktidal dari wal iktidalu dan iktidal, wa tumakninatu dan tumakninah, fi dzalika kulliha, di semua gerakan itu, mulai dari rukuk ya dengan tumakninah, iktidalnya juga dengan tumakninah, sujud pun juga dengan tumakninah. Wassalamu, dan terakhir salam, lil khuruji untuk keluar minha dari sholat. Maknanya untuk bisa tahalul, untuk bisa selesai dari sholat, maka diakhiri dengan nomor salam. Kalau sholat belum salam, itu belum rampung, maka ditutup, dipungkasi dengan nomor salam. Walaupun para ulama mengatakan salam sing wajib, salam sing pertama, sing kedua badan wajib. Jadi sholat ngangkat kentut, assalamualaikum, gitu, rasa memang sing ini. Jadi terus ini kok batal, terus sholat orang pun kedisian nomor. Tapi salam yang pertama, assalamualaikum, terus kok projol, sah teman. Lagi terus kayak gini mau batal malah. Kemudian juga memenuhi wajibatiha, dan juga memenuhi kewajibannya. Dan bahasa ini fardu dengan wajibnya benar. Istilahnya dengan ini. Nah kewajibannya apa? Wahia qiraatu suratin, yaitu membaca suatu surat ba'dal Fatihah, setelah Al-Fatihah, au ayatin, atau beberapa ayat setelah Fatihah. Di mana itu fi rakaataini al-awwalayaini, yaitu di 2 rakaat pertama. Kalau sholatnya itu sholat zuhur, jadi di rakaat 1, rakaat 2 membaca surat atau ayat setelah baca Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukur.